CBN. Perkenalkan, nama saya Suarman Halawa, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan program studi Pendidikan Agama Katolik dengan NIM PPG 253091656, asal sekolah SMK Negeri 2 Butumuzei. Pada hari ini 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di sekolah SMK Negeri 2 Butumuzei, Desa Onamule Talafu, Kecamatan Butumuzei, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini saya tunjukkan KTP saya. Dan ini formulir pendaftaran UKIN. Demikian saja perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar, penuh dengan kedamaian, maka terlebih awal dulu kita harus menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Maka saya minta salah satu dari anak-anak kami yang memandu kita memimpin doa dalam kegiatan kita ini. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu pada kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Engkau telah melindungi kami Tuhan dari rumah perjalanan hingga kami sampai dengan suara Ibu yang selamat. Ya Tuhan Yesus, melalui doa anak-Mu yang sempurna ini Tuhan, kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, anak-anak kami, saya akan mencoba mengecek kehadiran kita. Angela Angelina Lase, Asrindis Cahaya Hulu, Hadir Pak. Feberlina Lase, Hadir Pak. Firmantus Yorisman Lase. Baik, anak-anak kami, kita kan bangsa Indonesia. Supaya kita menunjukkan rasa cinta kita di negara kita ini, maka marilah kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang untuk membantu kita sebagai dirinya. Siapa kira-kira, Bu? Ya, mari. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, anak-anak kami, di kesempatan ini saya akan mencoba mengajak kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada di
atas dinding ini. Nah, anak-anak kami nanti ya akan menjawabnya. Pertama, apakah kalian mempunyai kitab suci di rumah? Siapa yang punya kitab suci di rumah? Semuanya, Pak. Semua? Ya. Kita semua punya kitab suci di rumah ya? Iya, Pak. Siapa yang tidak punya? Tidak ada? Iya, Pak. Kedua, apakah selama ini kalian rutin membaca kitab suci? Rutin, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Jangan bohong ya. Iya, Pak. Ketiga, mengapa kitab suci disebut sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus? Siapa kira-kira? Anak kami? Saya, Pak. Ya, silakan. Kitab suci itu disebut sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus, Pak, karena di dalam kitab suci itu mengajarkan beberapa hal kepada kita mengenai bagaimana Yesus itu lahir datang ke dunia, Yesus mewartakan, bahkan sampai Yesus mati dan wafat untuk menebus dosa kita, Pak. Iya, benar. Itulah mengapa kitab suci itu disebut sebagai sumber utama kita. Karena di sana kita bisa melihat bagaimana peristiwa kelahiran Yesus, iya kan? Bagaimana peristiwa dijadikannya alam semesta ini oleh Tuhan. Nah, baik anak-anak kami, pada hari ini kita membahas sebuah materi, yaitu sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Sumber-sumber untuk mengenal Yesus ini anak-anak kami ada 3, ya. Yaitu pertama, kitab suci. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan yang kedua adalah tradisi. Dan yang ketiga magisterium. Tapi pada hari ini anak-anak kami, kita membahas bagian yang pertama, yaitu kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita anak-anak kami, yaitu menjelaskan makna kitab suci sebagai sabda Allah bagi manusia. Berikutnya menganalisis isi dan pesan moral dari kisah kitab suci tertentu. Kemudian menemukan nilai iman yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya menunjukkan sikap hormat dan cinta terhadap kitab suci. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada bagian pertama ini. Sekarang mari kita coba melihat kitab suci kita. Mari kita lihat kitab Mazmur ini. Mazmur bab 119 ayat 105. Sudah dapat semua kan? Sudah, Pak. Sekarang mari kita coba baca secara bersama-sama dulu. 3, ya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah, sekarang anak kami saya ajak untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ada 2 pertanyaan di atas sana. Pertama, apa arti ayat tersebut bagi hidup kita? Kemudian bagaimana kita memperlakukan kitab suci di rumah atau di sekolah? Pertama, kira-kira siapa yang bisa menjawab anak-anak kami? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita harus percaya akan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk menuntut kita ke arah yang benar. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Ayat tersebut bagi kehidupan kita itu, Pak, firman Allah itu merupakan pelita atau nasihat yang berupa teguran-teguran bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Iya, benar. Ada 2 orang tadi teman kita yang sudah mencoba menjawab pertanyaan. Maka itu adalah jawaban yang benar. Sekarang kita mari berikan aplaus buat mereka.
Jadi anak-anak kami memang sungguh luar biasa. Nampak bahwa kita sudah pernah ataupun sering-sering membaca firman Tuhan di rumah dan juga di sekolah. Di sekolah. Nah, di sini di slide ini judulnya apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah sabda Allah yang diwahyukan kepada manusia dan menjadi pedoman hidup umat Katolik. Jadi secara khusus kita, karena kita adalah umat Katolik. Tetapi bukan juga hanya Katolik. Ada juga yang Protestan. Nah. Kemudian kitab suci ini yang adalah sabda Allah ini ya, ada dua bagian anak-anak kami. Yang pertama adalah perjanjian lama. Perjanjian lama ini ada 46 kitab. Dan yang kedua adalah perjanjian baru. Ada berapa? 27 kitab. Iya, ada 27 kitab. Benar. Nah, dari kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru tadi itu dikelompokkan lagi ke dalam beberapa bagian anak-anak kami. Inilah strukturnya. Kita lihat perjanjian lama. Ada berapa kelompok di perjanjian lama yang sudah tercatat di sana? 4. Ada 4 kelompok. Apa saja yang pertama? Taurat, sejarah, sastra, dan kebijaksanaan nabi-nabi. Iya, itulah kelompok di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang masuk kita pada perjanjian baru. Ada berapa kelompok di dalamnya? 4. Ada apa saja itu? Injil, kisah para rasul, surat-surat rasul, dan wahyu. Iya, benar sekali. Jadi bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, tetapi ada isinya. Nah, sekarang anak-anak kami, Bapak akan membagikan, ya, membagikan anak kami masuk di dalam kelompok. Kita coba masuk dalam kelompok untuk membahas sebuah kasus, ya, sebuah kasus. Apa kasusnya? Yaitu banyak remaja Katolik jarang membaca kitab suci karena merasa bosan atau tidak paham isinya, ya kan? Nah, mengapa hal itu terjadi? Bagaimana kitab suci dapat menolong kita menghadapinya? Itu nanti akan kita coba diskusikan di dalam kelompok. Sekarang saya bagi kelompoknya. Kelompok pertama, Roswita Renasari Lase, Feberlina Lase, Firmantus Yorisman Lase, Gracia Sri Julian Lase. Ya, kelompok 2, Asri Niscaya Hulu, Angela Angelita Lase, Arinula Bele, yang Tilahagu. Saya mengajak anak kami yang sudah disebut namanya tadi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Marilah bergabung di kelompoknya masing-masing. Atur mejanya, atur kursinya. Ya, kelompok 1 di sini ya, di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang ya. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Nah, sekarang coba anak-anak kami di dalam kelompok mendiskusikan. Ada di dalam LKPD itu sebuah kasus. Silakan dianalisa, cermati, dan berdiskusilah dengan kelompoknya. Bila mana ada kesulitan anak-anak kami, ya bisa dipertanyakan. Jangan ada yang segan-segan.
Iya. Maksudnya pelamoran. Buat satu ide atau kegiatan nyata untuk mengenal teman-teman sebaya mencintai kitab suci. Misalnya. Misalnya, Oh. ya, bagaimana kira-kira ada anak kami yang sudah siap? Hah? Ada Ada ya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah Pak. Sudah kelompok 1 ya? Kelompok 2? Sudah Pak. Kelompok 3? Sudah Pak. Kelompok 4? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi kalau begitu mari kita coba mempresentasikannya sesuai dengan kelompok masing-masing sekarang ya. Nanti setiap kelompok ya akan mencoba menunjuk siapa yang menjadi moderatornya, penyajinya, pembacanya ya. Oke, dipilih sendiri. Sekarang tampillah kelompok berapa kita sekarang? Kelompok 1. Oke, silakan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu, kami sapa kita semua, Paci Bene! Paci Bene! Baik, langsung saja penjelasan pertama kami silakan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami telah berdiskusi mengenai kasus yang telah dilakukan oleh Bapak tadi di KPD, yaitu kasusnya di lingkungan sekolah dan keluarga banyak remaja Katolik yang jarang membaca kitab suci. Mereka merasa bosan, tidak paham isinya, atau lebih sibuk dengan media sosial. Bagaimana kita dapat menolong kita mengatasi ini? Pertanyaan pertama itu, apa masalah utama dalam kasus di atas? Mengapa yang bisa terjadi? Jadi teman-teman semua kan berdiskusi bahwa masalah yang terjadi di kasus ini yaitu remaja Katolik jarang membaca kitab suci. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mengapa remaja ini jarang membaca kitab suci? Pertama teman-teman, adanya pengaruh media sosial, di mana remaja saat ini itu sering tertarik pada hal instan dan visual daripada membaca bacaan rohani atau kitab suci yang memerlukan perenungan. Pesan yang dapat kita petik dari kisah tersebut teman-teman yaitu jika Yesus saja mengalahkan pencobaan dengan firman Allah, maka kita pun perlu mengenal, membaca dan mencintai kitab suci agar mampu bertahan dengan dunia atau godaan-godaan dunia. Baik teman-teman semua, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, dipersilakan dari kelompok lain untuk menanyakan ya apa saja yang menjadi pertanyaan. Baik, dari saya. Kenapa remaja-remaja sekarang sering dicobai oleh iblis? Ada yang lain? Ya, silakan kalau ada yang lain. Baik, teman-teman akan menjawabnya. Baik teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi remaja saat ini sering dicobai oleh iblis karena remaja saat ini tidak mengenal dan tidak selalu memahami kitab suci. Seperti yang telah kita dengar pada kitab suci Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, di mana tadi Yesus menghadapi godaan dengan mengutip dan mengandalkan firman Tuhan. Jadi cara kita mengatasi hal tersebut dengan godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan remaja teman, kita bisa rajin untuk membaca kitab suci, memahami kitab suci dan merenungkannya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa mengutip dan mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kita untuk melawan godaan dari dunia. Sekian jawaban dari kami.
Baik, sekian dari hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang kurang, yang mohon dimaaf. Sebelum kami mengakhirinya, kami ucapkan kepada semua PACB. PACB. Iya, tadi kelompok 1 sudah menyajikan apa yang menjadi diskusi mereka. Sungguh luar biasa, mari kita memberikan aplaus. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan kembali. Baik, anak-anak kami sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Tentu kita sudah merasa capek, sudah merasa letih, lesu, ya kan? Iya, Pak. Sudah mulai ada kejenuhan. Maka saya ajak kita sekarang ini untuk ice breaking dulu. Ice breaking. Saya minta salah satu dari anak-anak kami untuk mencoba memimpin kita di depan dulu. Buat ice breaking yang mantap ya. Oke, mari. Saya Pak. Silakan. Baik, saya ajak teman-teman semua untuk Baik, expression kita pada hari ini saya itu saya tahu saya siap dan melakukan. Saya ajak teman-teman semua untuk mengikuti. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Sekali lagi. Dengan cepat. Diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Apakah anak-anak kami masih mau ice breaking lagi? Satu lagi? Masih mau? Iya. Siapa kira-kira anak-anak kami yang jago lagi, yang lebih jago lagi? Membantu kita. Saya Pak. Ya, silakan. Mari. Karena sudah capek nih, sudah capek. Ya, mari kita ice breaking dulu. Baik teman-teman semua, mari kita melakukan ice breaking dengan, tapi ada satu syarat, yaitu kita harus memilih pasangan kita masing-masing. Ayo Pak, dimohon kepada teman kami ini, saya siap untuk menyampaikan saya di sini. Semuanya sudah dapat pasangan? Sudah. Oke, channel seperti kita hari ini yaitu halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, gerak kaki, putar badan, mari dari yang lain. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, gerak kaki, putar badan, mari cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, gerak kaki, putar badan, mari cari yang lain. Oke, Baik, terima kasih. Ya, karena kita sudah ice breaking, kita sudah mendapatkan kelegaan kembali kan? Sudah ada semangat barunya. Nah, sekarang setelah selesai diskusi kelompok, ice breaking juga sudah siap. Maka sekarang dari materi yang kita pelajari ini, mari kita coba bekerja sama membuat sebuah kesimpulan, ya, sebuah kesimpulan. Kira-kira
kesimpulan yang dapat kita rangkum dari materi kitab suci ini apa kira-kira? Ada anak-anak kami yang bisa memberikan? Ya, silakan. Menurut saya Pak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di mana kita menjadikan kitab suci sebagai sumber iman kita atau kekuatan bagi pribadi kita untuk menghadapi setiap godaan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi kitab suci itu yang adalah sabda Tuhan, katanya kita harus menjadi pedoman yang membasmi segala tantangan-tantangan yang ada di dunia ini, ya kan? Supaya kita tetap menjadi anak-anak terang. Nah, itu dia. Kitab suci adalah memberikan cahaya ilahi. Jadi di sini sudah Bapak berikan kesimpulan juga. Di sana mari kita baca. Kitab suci adalah sabda Allah yang menjadi pedoman hidup bagi orang beriman. Dengan membaca dan menghayati kitab suci itu, kita semakin mengenal kasih Allah dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan iman yang teguh. Seperti yang teman kita sebut tadi. Nah, sekarang kita selesaikan kegiatan pembelajaran kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama, kita berdiri. Ada sebuah lagu. Ini lagu ini tidak asing lagi. Ini sudah lama, familiar sejak masa-masa sekolah minggu. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kita tepuk tangan bersama-sama. 3, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktu, kalau waktu, kalau waktu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau waktu. Ada permenungan yang harus kita hayati supaya bisa kita selesaikan materi kita ini. Pertama, apa ayat kitab suci yang paling menyentuh hatiku minggu ini? Itu kita renungkan ya, kita refleksikan di rumah. Kemudian, dari kisah atau ayat itu, apa pesan Tuhan yang aku rasakan? Ketiga, bagaimana sabda Tuhan itu menolong aku dalam hidup sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, atau bersama-sama dengan teman. Keempat, hambatan apa yang aku alami untuk rajin membaca kitab suci? Pertanyaan ini akan menghantar kita merefleksikan diri kita berkaitan dengan sabda Tuhan. Mari kita refleksikan di rumah masing-masing secara mandiri. Sekarang mari kita akhiri pertemuan kita ini menutup dengan doa, ya. Dengan doa. Siapa kira-kira? Saya minta kesediaan Ica Siskalase. Ya, berdoa ya. Ica Siska memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembicaraannya hari ini, mari kita berdoa. Kalau Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga, hingga tadi pagi hingga mengakhiri mata perjalanan ini, Tuhan yang indah dan yang tak jauh kesempurnaan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak kami, terima kasih atas partisipasi anak kami pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi sumber terang dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sekian saja, selamat siang. Siang.